panjang, jadi benar-benar yang agak belakang mungkin tidak terlalu terlihat dengan jelas. Tapi setidaknya saya boleh tanya siapa yang orang tua SMP? Kalau tidak bisa lihat wajahnya, setidaknya saya bisa melihat respon tangan ya. Yang SMA? Oke, sekarang saya tanya sedikit lagi. Siapa yang orang tua anaknya satu? Oke, ini tidak tahu banyak ya. Yang anaknya dua? Oke, cukup jauh lebih banyak. Yang anaknya tiga? Mirip dengan yang dua ya. Yang anaknya empat? Cuma kita berdua Bu. Yang anaknya empat ya. Saya rasanya tidak perlu tanya, tapi just in case. Yang anaknya lima? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Langka ya? Sudah punah itu orang tua yang anaknya lima ya Bapak Ibu. Tapi berarti tema ini relevan ya, karena kalau tema ini setidaknya jauh lebih relevan bagi orang tua yang anaknya setidaknya lebih daripada satu ya. Kalau anaknya satu mau favorit apa ya Bapak Ibu ya? Ya udah itulah favoritnya ya. Tapi kalau anaknya dua, tiga, empat, pasti ada pergumulan di dalam tema hari ini. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan setiap kali kami boleh dikumpulkan. Biarlah boleh menjadi momen di mana kami sebagai orang tua, kami tahu kami semua terbatas, kami semua juga berdosa, kami semua juga mengalami pergumulan di dalam mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan. Karena itu melalui seminar, melalui perlengkapan-perlengkapan seperti ini membantu kami ya Tuhan, untuk kami boleh semakin paham bagaimana kami menjadi orang-orang tua yang mendidik anak-anak kami di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memakai renungan pada sore hari ini boleh menjadi bagian di dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, saya ada siapkan slide juga, kelihatannya di sini ya. Oke. Kalau di nanti langsung ini kan aja ya Pak, kalau saya juga enggak. Oke, di situ ada foto saya dengan Pak Ana ya. Kalau Bapak Ibu kira-kira menebak yang mana yang favorit? Yang mana? Kayaknya sudah cukup common. Yang paling berbeda yang cewek ya, Little Princess-nya lah. Patong juga pernah nanya, Heru, kamu anak berapa? 4 Patong. Cowok berapa? 3. Cewek 1. Pasti kamu paling sayang yang cewek ya? Enggak, Patong, semua sayang. Enggak lah, ngaku aja jujur. Gitu ya, itu dulu saya. Jadi minggu lalu sebelum mempersiapkan tema ini di meja makan, saya tanya, Nana, menurut kalian anak favoritnya Dedi siapa? Wah, saya pikir mereka bakal angkat tangan gitu ya, benar ya. Ternyata enggak loh. Ternyata mereka sudah di brainwash oleh mamanya semua Dedi. Berarti didikan mamanya ini ya berhasil ya. Lalu saya bilang enggak, revive. Yang pertama maksudnya. Tuh kok gitu? Iya, revive dan shine dan rejoice dan praise. Semua ada favoritnya gitu. Oke, kita ketika mau membahas tentang apa itu parental favoritism ya, apa sih orang tua yang dikasih? Saudara mungkin ibu-ibu terutama gitu ya, mungkin ada pernah merasa guilty feeling ketika ada bayi yang baru lahir ya, anak kedua atau ketiga ya, lalu harus semua perhatian tersedot kepada si baby, sehingga si koko atau si cicinya atau kakaknya itu jadi agak sedikit neglected gitu ya. Jadi kayak merasa, aduh kok saya jadi semua perhatian kepada si baby ini gitu ya. Mungkin ada pernah pergumulan terhadap hal tersebut. Maka sebelum kita mulai, kita mau mencoba melihat what it is. Apa sih itu yang namanya parental favoritism? Jangan-jangan kita salah mengerti. Maka kita mulai dengan apa yang bukan dulu ya Bapak Ibu. Yang bukan adalah, itu bukan berarti memperlakukan anak secara berbeda. Kenapa? Karena tiap anak memang beda kebutuhan dan perlakuan gitu ya. Kalau untuk yang baby tentu perlu perhatian yang jauh lebih banyak.
24/7 ya, harus apa? Ibu-ibu nggak perlu merasa guilty feeling ketika harus spend time dengan baby jauh lebih banyak, sehingga nggak bisa tidur bareng dengan kakak-kakaknya, karena memang itu waktu yang harus di-spend bagi si baby gitu. Lalu juga anak yang SMA boleh pegang handphone, dikasih handphone oleh papa, sedangkan yang SD enggak. Nah, itu bukan favoritism, karena memang yang si Koko yang sudah SMA dia berhak gitu ya, atau dia boleh karena dia sudah mencapai tingkat kedewasaan, sedangkan kalau yang SD mungkin masih belum. Jadi itu ya, yang namanya different treatment itu bukan selalu berarti harus favoritism. Misalnya juga si Koko yang bergumul ngerjain PR-nya susah banget gitu ya, kayaknya 3 soal aja tuh 3 jam ngerjainnya, sedangkan si adek tidur aja bangun-bangun udah selesai. Jadi lain ya, si Kokonya bergumul berat, si adeknya gampang banget gitu, sambil main catur juga selesai PR-nya ya. Tapi saya percaya itu bukan di SKC, karena PR SKC susah sebenarnya. Jadi itu ya, different treatment bukan berarti favoritism, first of all. Dan 1 Korintus 12 kan menyatakan demikian ya, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita memberikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok kita berikan perhatian khusus. Kita tahu kalau anak kita mungkin punya special needs, punya kebutuhan khusus tertentu, atau sedang struggling di dalam hal tertentu, kita mungkin mencurahkan lebih banyak attention, lebih banyak waktu, dan itu wajar. Jadi itu bukan selalu berarti pilih kasih. Nah, yang dimaksud pilih kasih di sini adalah orang tua yang dengan intensional, sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, memberikan waktu, memberikan attention yang berlebihan dibandingkan dengan yang lain, memberikan privileges yang jauh lebih banyak dibandingkan yang lain, atau tidak mendisiplin sesuai dengan kesalahannya dibanding dengan anaknya yang lain yang kalau salah dihukum. Jadi yang itu ya saudara, berbagai tindakan yang benar-benar jomplang kita bisa lihat di situ. Atau juga bukan hanya perbuatan, tetapi juga perkataan, bagaimana kakak-kakaknya atau adik-adiknya itu selalu dibanding-bandingkan dengan satu anak favorit ini. Kok kamu gak bisa sih seperti cici kamu? Dia main catur tuh, kamu gak bisa ya main catur dengan benar ya. Itu Koko kamu tuh juara lomba olimpiade loh, kok kamu ini gak bisa sih ya. Nah gitu ya, semua saudara yang lain dibandingkan. Jadi ada satu anak emas yang menjadi benchmark dari si ayah atau si ibu untuk membandingkan anak-anak yang lain. Bisakah orang tua tidak sengaja atau tidak sadar? Bisa, Bapak Ibu. Saya dengar istri saya cerita tentang seorang temannya ya, yang kembar ya. Jadi si ibunya ini otomatis sangat mencurahkan perhatiannya kepada bayinya yang pria, sedangkan papanya atau suaminya itu memberikan perhatiannya kepada anak kembarnya yang wanita gitu. Jadi silang gitu ya. Lalu terus benar-benar agak jomplang gitu. Lalu si istri saya bilang, jangan gitu dong. Kenapa? Emangnya salah ya? Iya salah lah gitu. Lalu dia kayak oh gitu ya. Baru seperti menyadari itu sesuatu yang ternyata harusnya tidak. Jadi bisa saja ya orang tua tidak sengaja maupun tidak sadar. Nah, setelah saya riset saya mendapati ada beberapa alasan ya yang orang tua itu bisa melakukan parental favoritism. Beberapa alasan ini, yang pertama adalah karena papa, mama dengan anaknya itu punya karakteristik yang sama. Kalau bokapnya suka mancing, anaknya suka mancing, wah ini nih anak favorit saya gitu ya. Ngapain sih baca buku terus? Emangnya buku bisa dimakan? Kalau ikan bisa dimakan gitu ya. Jadi itu ya karakteristik yang sama, hobi yang sama, ataupun juga sifat yang sama. Orang yang mungkin yang ekspresif, yang sanguin, mungkin agak susah ya untuk berrelasi dengan anaknya yang misalnya yang melankolis, yang itu, sehingga dia jauh lebih
gampang berinteraksi dengan anak yang kira-kira karakteristiknya sama dengan si orang tua itu. Misalnya di dalam Alkitab kita mendapati ada Ribka yang sayang kepada Yakub karena dia seorang yang tenang dan suka tinggal di kemah. Anak mama nih suka tinggal di kemah. Sedangkan Ishak suka kepada Esau yang berburu, yang pergi keluar. Karena apa? Karena Ishak suka makan daging buruan. Jadi ya tentu otomatis langsung ketahuan ya, mama suka yang mana, papa suka yang mana. Itu karakteristiknya sama. Atau yang kedua karena penampilan fisik. Di Alkitab dikatakan ada adik yang lebih cantik daripada si kakak ya. Lea dikatakan tidak berseri matanya, sedangkan Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Jadi otomatis kita, Bapak Ibu, kita semua manusia, kita tertarik kepada beauty, kita tertarik kepada kecantikan, itu udah otomatis gitu ya. Kalau kita lihat lukisan yang bagus, kita lihat mobil yang keren, otomatis mata kita itu tertarik gitu. Demikian juga kepada paras, wajah dan yang lain. Itu bukan hanya penampilan fisik, bukan hanya secara beauty, bukan hanya secara penampilan wajah, tapi juga bisa saja karena wajahnya sangat mirip dengan si papa atau si mama. Betul ya, ada mama yang menjadikan anaknya favorit karena ini bagai Minang di Ladua sama mamanya gitu ya. Ini anakku loh, lalu papanya nggak mau kalah. Ini yang mirip papa, ini anakku gitu. Jadi ada ini ya, ada penampilan fisik yang mukanya sama gitu, atau yang badannya sama secara fisik, atau karena urutan kelahiran, birth order. Dan kita tahu anak sulung biasanya suka dapat perhatian yang paling ekstra karena anak pertama ya, masih uji coba ya, masih dapat yang terbaik. Saudara berikan baju yang terbaik. Kalau adik-adik dapat bekasnya, baju bekas kokonya, celana bekas kakaknya, kolor juga bekas kokonya lagi, protes gitu si adik ya. Pokoknya semua bekas turunan. Tapi anak pertama belum lengkap ya, tempat tidur paling grass, bantal paling grass, semua mainan bagus-bagus semua gitu dibeliin. Adik-adik biasanya udah turunan, udah bekas-bekas. Jadi seringkali masalah birth order itu juga menjadi isu ya. Atau yang paling kecil, si bungsu ya, yang biasanya sudah jadi, kita tahu ya, makin besar anak-anak kita itu makin menyebalkan ya. Apalagi Bapak Ibu ini udah SMP SMA kan, udah gak lucu kayak KB atau TK ya. Kalau KB itu wangi gitu. Anak SMA habis pulang SKJ keluar masuk rumah langsung bau kan ya, satu rumah gitu ya. Udah bau, belagu, menjemukkan. Jadi kita tahu ya, makin besar makin kurang sedap dipandang dan kurang sedap dicium gitu. Tapi kalau anak paling kecil wangi lagi ya, lucu lagi ya. Jadi seringkali yang paling bungsu itu jadi mainannya lagi gitu, jadi perhatian lagi. Apalagi dibandingkan dengan kakak yang sudah gak lucu tadi, yang sudah berontak lah, yang sudah makan hati, yang ini masih sangat-sangat memuaskan hati, yang besar makan hati. Jadi kita bisa lihat ya, kenapa yang bungsu seringkali juga menjadi anak emas. Dan riset menyatakan ya, the eldest is the one who gets the most privileges, while the youngest receive the most affection. Jadi anak yang paling tua biasanya paling dapat banyak privilege. Privilege paling banyak itu anak paling tua. Yang paling dapat perhatian anak paling kecil. Yang paling kasihan anak tengah. Jadi di tengah-tengah kejepit atas dan bawah gitu. Jadi kita tahu sih itu ada yang namanya middle child syndrome ya. Jadi waktu lahir anak kedua, ketiga kita sudah wanti-wanti supaya jangan sampai anak kedua, ketiga ini kita jadi kurang perhatian atau kita pun extra effort. Jadi saya atau istri seringkali itu bikin namanya dates ya, ngedate sama anak satu persatu. Jadi nggak divided attentionnya, karena kalau ada si baby, so
selalu attentionnya kepada si kecil ini gitu. Jadi si Koko merasa neglected. Jadi kadang-kadang saya kalau ke Indomaret aja ajak anak yang kedua, udah happy. Bapak Ibu nggak usah dibawa ke Disneyland, bawa ke Indomaret udah happy gitu ya. Nah, itu aja gitu, terus full attention, 100% attention gitu. Dan dia boleh belilah apalah coklat atau susu atau apa gitu, itu udah happy gitu, udah merasa body like with daddy gitu. Jadi kita perlu spend time, kita perlu spend attention yang undivided juga dengan satu persatu anak-anak kita gitu. Dari situ kita bisa juga dapat lebih mengenal mereka ya. Tapi terkadang masalahnya Bapak Ibu, yang pilih kasih mungkin bukan kita orang tua. Yang pilih kasih siapa? Oma, opa, atau ipar ya. Kami mengalami pergumulan itu karena oma punya taupenya, opa punya taupenya yang lain, cici saya punya taupenya yang lain gitu ya. Terus kokonya istri saya juga punya taupenya, lengkap semuanya gitu ya. Jadi setiap kali anak saya tanya kalau ke rumah kokonya gitu ya, kenapa fotonya handphonenya apa itu Koko itu tuh cuma fotonya si Koko nomor 1 gitu ya, yang lain nggak ada gitu. Apalagi itu di apa di ruang tamu kan ada foto-foto figura ya, itu cuma anak yang pertama. Anak yang kedua, ketiga udah lahir nggak pernah diupdate itu fotonya ya. Jadi mereka kalau ke rumah Koko cuma si Koko gitu ya, nomor 1 gitu ya. Jadi itu ya saudara, kadang-kadang yang dikasih itu adalah ternyata extended family, dan kadang-kadang kita yang harus tegur, harus ingatkan, nggak boleh gitu dong Koko. Apalagi kalau anak saya yang pertama kasih hadiah, dia kan favoritnya anak yang pertama gitu ya, cucu pertama soalnya gitu. Adiknya yang ketiga lahir dikasih kado, Kokonya juga dapat. Nomor 3 ulang tahun, nomor 1 juga dapat, nomor 2 nomor 4 enggak, gitu jadi jari gitu. Jadi kita bilang, kok nggak boleh begitu dong. Kalau mau kasih 1 atau kasih semuanya, nggak boleh so obvious begitu ya. Jadi seringkali kadang-kadang kita itu tuh orang tua yang harus ngumpet-ngumpetin mainan atau apapun supaya fair game levelnya same di antara semua. Oke, saya ada sedikit survei gitu ya. Kalau survei di internet banyak sekali, tapi kemarin di Instagram saya ini ya, saya show gitu, saya kasih pertanyaan, saya tampilkan foto ini, foto desain seminar kita, lalu saya tanya, do you have any, be honest gitu ya. Lalu ada survei yang keluar ya, resultnya ya. Berapa? Yang pertama, yang yes 15%, 19%, yang perhaps 49% ya, 48%. Lalu yang some say so, yang nggak mau ngaku tapi harus diberikan ya, itu 15%. Jadi hampir setengah ya saudara yang mungkin masih ragu-ragu, iya atau enggak ya, saya pilih kasih atau enggak ya. Dan ada sedikit 20% yang dengan jelas berkata, 1 dari 5 orang tua di sini dengan gagah berani berkata tidak, katakan tidak kepada pilih kasih gitu. Tapi 80% lainnya either iya, nggak mengaku, atau masih ragu-ragu, iya atau enggak ya. Nah, kita mau coba lihat dari hari ini apa sih yang Alkitab katakan. Sebelum kita masuk ke Alkitab, di dalam dunia psikologi, di dalam dunia riset, di dalam dunia sosiologi pun gitu ya, sudah mencatat yang namanya long term negative consequences buat orang tua yang kita sekali lagi bilang ya, ini yang benar-benar kita bisa lihat itu jelas gitu indikasinya, sampai anak yang ini anak emas, benar-benar emas, sedangkan anak yang lain itu benar-benar diabaikan. Maka beberapa long term konsekuensi jangka panjangnya adalah buat yang anak diabaikan, nanti besarnya akan merasa tertolak, merasa tidak mampu karena dia dibanding-bandingkan terus-menerus, dia mengalami harga diri yang rendah, dan dia juga mungkin haus penerimaan karena dia mau lakukan apapun not good enough di mata papa mamanya
karena selalu dibandingkan dengan anak emas yang subjektif jauh lebih tinggi. Jadi nggak akan pernah mencapai standarnya si anak emas ini. Tapi buat anak yang emas itu juga tidak lebih gampang, karena juga ada negatif konsekuensinya ya. Yang pertama adalah dia terus mendapat pressure untuk terus perform gitu, karena dia kan di anak emas kan, karena dia punya kualitas tertentu, maka dia harus selalu maintain, nggak boleh nggak perform gitu. Atau ya kalau dia dikasih papa mamanya, dia harus selalu kasih affirmation seperti yang orang tua inginkan. Jadi harus selalu gitu ya memberikan agar dia terus dalam kondisi yang favor atau spesial, dan sangat berpotensi menjadi anak yang punya entitled sense, yang selalu merasa gua sudah seharusnya ini, akhirnya menjadi sombong atau kurang bisa simpati. Ini ya saudara, kalau kita bisa lihat beberapa contoh-contoh negatif. Nah, di Efesus 6 ayat 4 pun kita membaca satu ayat, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak, ibu, anak-anak itu marah paling dalam urusan apa? Bapak ibu pernah ada pengalaman masa lalu gitu ya, yang masih ingat bagaimana marah besar waktu kecil? Kalau bapak ibu nggak ada, berarti masa lalu bapak ibu baik-baik ya, orang tua bapak ibu juga baik-baik. Tapi saya ingat satu hal, dan saya nggak banyak ingat masa lalu waktu kecil, tapi saya ingat satu hal. Waktu saya marah, saya menuduh orang tua saya, mama saya nggak adil, karena waktu itu dia pulang membawa 2 bungkus hadiah gitu. Dan koko saya yang lebih besar, beda 3 tahun dari saya, dapat Voltus atau Megaloman atau apa gitu ya, boneka robot yang gede, keren, terus wah, di mata anak yang berbina-bina, this is the coolest thing you ever have in the world gitu ya. Jangan kasih saya Ferrari, saya cuma pengen ini gitu ya. Ini yang paling diinginkan oleh seorang anak kecil, yang paling keren gitu. Koko saya dapat gitu. Wah, saya sudah dalam hati berkata saya juga akan dapat hal yang sama. Waktu mama kasih, keluarnya puzzle bapak ibu, 100 pieces gitu. Dan saya langsung ingat, apa-apaan ini puzzle, nggak mau gitu, maunya robot yang seperti koko dapatkan. Dan ternyata setelah berapa puluh tahun saya masih teringat kesan itu ya. Itu kesan apa saudara? Kesan di perlakuan tidak adil. Itu anak kecil itu ya. Saya pernah dengar siapa berkata, anak pemulung pun nggak pernah protes anaknya itu kenapa, papa saya kenapa pemulung, enggak. Tapi dia akan protes kalau mamanya kasih 2 es krim ke kokonya, kasih ke kakaknya, tapi cuma kasih 1 es krim ke dia. Itu yang bikin anak kecil sangat marah. Itu ketika orang tua itu tidak memperlakukan anak dengan adil. Karena apa? Karena kita manusia punya sense of justice, kita manusia punya sense of fairness, dan ketika itu dilanggar, itu sangat-sangat membekas ya di dalam hati anak-anak gitu. Apalagi yang seharusnya orang tua menjadi gambaran dari Allah yang adil, Allah yang kasih, tapi mereka mendapatkan gambaran yang keliru, yang digambarkan oleh orang tua yang dikasih, orang tua yang tidak adil. Karena itu sangat-sangat membuat hati anak menjadi marah. Jadi kita mengerti ya, sebisa mungkin kita sebagai orang tua bersikap adil sekalipun ya, tetap saja ya kita tidak bisa menghalangi anak itu salah menuduh atau salah persepsi seperti demikian. Kita lihat dari perumpamaan anak yang terhilang ya, ketika anak bungsu kembali, lalu si kakak sulung itu marah kan ya, anak yang kurang ajar itu menghambur-hamburkan harta papa, lalu datang pulang, papa berikan pesta kepada dia. Aku sudah kerja sepenuh, gak pernah melanggar perintah papa, kerja keras, tapi papa gak pernah throw a party, gak pernah bikin pesta untuk aku.
papanya bilang, nah kamu tuh sama punyaku adalah punyamu, semuanya punyamu ini. Kenapa kamu harus marah? Kamu tuh semuanya ini milikmu juga loh. Jadi kita bisa lihat ya, ini anak tapi punya mentalitas seperti budak yang lalu menyalahkan papanya. Jadi kita bisa lihat di sini, walaupun papanya bersikap adil sekalipun, anak itu tetap bisa mempunyai persepsi yang salah. Nah, kita ingin lihat beberapa hal ya Bapak Ibu. Kita masuk ke dalam Alkitab, apa yang Alkitab katakan. Kita baca dulu dari Maleakhi 1 ayat 2 sampai 3 ya. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sepi dan tanah pusakanya dijadikan padang gurun. Jadi kita lihat di sini ya, seringkali ada orang yang berkata, lain ini Tuhan sendiri pilih kasih loh. Tuh, Tuhan dikatakan apa? Mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Berarti kan itu Tuhan sendiri pilih kasih. Jadi ya jangan salahkan kami dong kalau kami juga pilih kasih. Nah, kita coba mau melihat Bapak Ibu ya, apakah ayat ini bisa dipakai untuk menjustify bahwa orang tua itu boleh pilih kasih. Apakah Tuhan itu pilih kasih? Gitu ya, dalam hal ini. Pertama-tama di kelas agama saya selalu mengajarkan kalau kita ingin mengerti Alkitab, kita ingin mengerti suatu teks, kita harus mengerti konteksnya. Teks harus ditranslate, harus dimengerti di dalam konteksnya. Kalau enggak kita akan salah tafsir, kalau enggak kita akan mendapatkan pengertian yang salah. Konteks nggak bisa dilepaskan, teks nggak bisa dilepaskan dari konteks. Karena itu kita mesti lihat konteksnya. Ini kita Maleakhi lagi apa ya? Apakah ini sedang mengajarkan parenting wisdom, atau ini sedang berbicara di dalam konteks yang lain? Saudara, kalau melihat di dalam kitab Maleakhi, itu adalah satu kitab yang sedang mendisiplin umat Tuhan, bukan perorangan ya, tapi umat Tuhan yang sudah pernah dibuang ke Babylon, lalu dibawa kembali ke tanah Kanaan, dan di mana Kanaan, di tanah perjanjian, mereka sekali lagi berbuat dosa sama seperti nenek moyang mereka yang karena dosa-dosa mereka dibuang di eksal. Jadi Tuhan mengutus Maleakhi untuk memperingatkan umatnya. Terus di dalam kitab Maleakhi ini ada 5 kali tuduhan dari umat kepada Tuhan. Tuduhan yang pertama adalah di sini ya, dengan cara bagaimanakah engkau Tuhan kasih kami? Tuhan, kamu bilang kamu Tuhan yang kasih. Mana buktinya? Dengan cara apa kau kasih kami? Lalu Tuhan kasih taunya apa? Kasih taunya adalah berdasarkan ini. Aku mengasihi kamu. Kamu tahu gak? Dari semua bangsa, nanti ada juga ayat-ayat di tempat lainnya. Aku pilih kamu bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu besar, tapi karena janjiku kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Aku memilih kamu, mengeluarkan kamu dari Mesir dan menjadikan kamu bangsa pilihan supaya kamu nanti menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Aku nggak pilih bangsa yang lain. Nah, di situ Edom maksudnya Esau ya, karena di situ memang sedang ada konteks di dalam kitab ini musuh-musuhnya itu bukan itu yang menjadi bangsa pilihan, tapi kamu loh yang aku pilih. Jadi konteksnya sekarang ini bukan tentang parenting, tapi ini tentang debat secara verbal antara umat Tuhan dengan Tuhannya. Dan Esau dan Yakub di sini sedang merefer kepada bangsa Yehuda dan bangsa Edom ya. Jadi sekaligus kita mulai di sini dulu untuk sekali lagi waktu kita masuk ke dalam Alkitab, kita ingin mencoba melihat tidak menafsirkan Alkitab di luar konteksnya, dan kita mau mencoba melihatnya sehingga intinya ayat ini tidak bisa dipakai sebagai ayat yang membenarkan pilih kasih. Karena Alkitab bukan buku moral, bukan buku yang ditulis dengan do and don'ts, tapi Alkitab itu lebih diberikan kepada Bapak Ibu di dalam bentuk cerita-cerita.
Dan lewat cerita-cerita itu saudara bisa mengambil kesimpulan apa yang Tuhan inginkan dari umatnya, apa yang Tuhan inginkan dari manusia. Cerita-cerita apa? Cerita-cerita yang sangat real di dalam kehidupan keluarga yang nantinya mempunyai konsekuensi-konsekuensi. Seperti misalnya, saudara boleh poligami atau enggak? Di dalam Alkitab ngajarin boleh poligami atau enggak? Enggak ya. Tapi Abraham poligami, terus Yakub poligami gitu ya. Memang Alkitab tidak tulis, misalnya jelas-jelas ya, tidak boleh merokok gitu ya, tidak boleh poligami gitu. Enggak saudara. Tapi kita lihat setiap tokoh-tokoh yang poligami akhirnya keluarganya berantakan gitu. Kita lihat Daud, kita lihat Salomo, kita lihat semuanya gitu. Sehingga kita diberikan kesempatan untuk draw the conclusion apa yang Tuhan inginkan, apa yang tidak. Nah, dari kumpulan kisah-kisah ini nanti kita akan melihat gitu ya, bahwa Alkitab lebih memberikan cerita-cerita dengan konsekuensi-konsekuensi negatif yang lebih kena di dalam story dibanding saudara langsung dikasih tahu gak boleh ini dan gak boleh itu loh Bapak Ibu. Bukan begitu ya. Itu namanya show and not tell. Showing but not telling. Saudara, Kim Jong Un itu tidak perlu tulis di secara tertulis kepada bawahannya, tidak boleh memberontak, tidak boleh melawan. Dia cukup tarik satu pamannya atau satu anggota keluarganya yang membelot, lalu dia tembak atau dia lempar ke ke anjing lapar ya, lalu dimakan sampai gitu. Dan semuanya gadgets ya, semuanya langsung tahu apa yang dimaksud tanpa harus tertulis gitu ya. Jangan coba-coba. Itu yang namanya showing. Nah, Alkitab seringkali menceritakan begitu, dan kita lihat di dalam Alkitab nggak kekurangan contoh-contoh negatif dari tokoh-tokoh Alkitab sendiri. Nah, kita coba lihat sibling rivalry ya. Ini satu tema besar di dalam Alkitab yang terus-menerus muncul. Pertarungan antar kakak dan adik kandung, siblings, gitu ya, kakak adik ya. Kita percaya Bapak Ibu, yang namanya kakak adik itu not made in heaven, made in purgatory, gitu ya, karena berantem terus. Yang namanya kakak adik itu karena mereka orang berdosa, naturnya pasti berantem, naturnya pasti iri-irian, naturnya pasti konflik. Satu hari istri saya sudah hampir meledak kepalanya ya, terus dia dengan kesel dia ngomong, anak kita ini ya, kenapa setiap menit itu berantem terus ya, setiap menit. Saya nggak pernah lihat anak orang lain itu kayak begini. Dia bilang, anak orang lain itu lihatnya di mana? Ya itulah di luar, di Instagram. Iya lah, di Instagram mana ada ya, masa foto anak lagi berantem gitu, emak lagi meledak terus dipotret lalu masukin ke Instagram. Suaminya besokannya masuk rumah sakit gitu ya, kalau berarti ya kita tahu gitu. Saya juga bilang, iyalah, semua orang tua juga ngalamin begini. Enggak, yang itu anaknya baik-baik, kakak adik akur banget ya, itu anomali 1 dari 1.000.000 gitu. Tapi 999.000 sisanya itu kayak kita ini berantem setiap menit gitu kan. Udah, jangan lebay gitu, jangan membesar-besarkan. Lu baca Alkitab gak? Apa hubungannya sama Alkitab? Gini loh, coba baca dari Kejadian 4. Lagi marah, terus saya ajak PA gitu ya. Namanya kurang tahu waktu yang tepat. Tapi saya bilang, coba buka dari Kejadian 4. Apa sih Kejadian 4? Kain dan Habel. Lalu Kain membunuh Habel. Bersyukurlah, mereka belum bunuh-bunuhan kan? Baru berantem doang gitu ya. Baru cipta-ciptakan segala macam. Belum bunuh-bunuhan, sudah lah. Setelah ini rapotik mulai tenang dia. Iya, itu manusia pertama loh. Anak ini sudah bunuh-bunuhan. Jadi kalau anak kita berantem-berantem wajar. Kalau lu mengharapkan anak gak berantem, itu yang gak wajar gitu ya. Sibling rivalry itu dari Kejadian pasal keempat, dari orang tua pertama sampai sekarang itu masih jadi
Makanya kita jangan menilai kondisi rumah tangga orang lain dari Instagram. Nilailah dari Alkitab. Ini yang benar, gitu. Ini yang sejati. Alkitab gak menutup-nutupi seperti Instagram ya, semuanya indah. Benar-benar kenyataan real life-nya begitu. Jadi kalau kita lihat kakak adik berantem terus sepanjang sejarah, yang lebih runyam lagi adalah kalau orang tuanya memperrunyam dengan pilih kasih. Dan itulah yang terjadi di dalam kisahnya satu. Kita pick satu aja ya, banyak sekali kisah-kisah di seluruh kitab Kejadian itu isinya tentang dysfunctional family. Hampir gak ada keluarga yang ideal di dalam kitab Kejadian, semuanya dysfunctional, semuanya berantakan. Tapi kita pilih satu yang paling agak berantakan, Yakub ya, kita pilih Yakub ya. Nah kita lihat Yakub pertama. Yakub sendiri sebagai anak pertama-tama dia adalah korban ya, karena papa mamanya pilih kasih. Di Kejadian 26-27 saudara akan melihat bagaimana tadi ya, Ishak sayang kepada Esau, Ribka sayang kepada Yakub gitu. Dan terus berlanjut terus menerus sampai kapan? Sampai ketika Ishak itu sudah tua, lalu berpikir dia akan segera mati, lalu dia minta ya. Saudara baca sendiri ya di Kejadian 27. Ceritanya kira-kira adalah, aduh saya sudah mau mati, aduh saya mau babi panggang ini ya. Esau tolong carikan supaya sebelum aku memberikan berkatmu, kau masakan dulu kesukaan papa. Saudara, ini aja udah problem besar. Saudara kalau mau turunkan warisan di dalam keluarganya atau di dalam konteksnya Alkitab, itu adalah salah satu event paling penting dan biasanya akan memanggil seluruh keluarga untuk hadir sebagai saksi. Ini enggak. Kita sudah lihat ya di sini, Ishak itu behind closed door. Ini namanya transaksi privat di antara papa sama anak. Dan dia kenapa nggak kasih tahu istrinya? Karena istrinya nanti pasti berabe gitu. Jadi sudah, ini kita kong kali kong aja ya, anak papa sama anak masnya. Ternyata si ibu hebat juga ya. Kamu suami jangan berani-berani. Ibu itu punya telinga di mana-mana. Dia bisa tahu apa yang kita suami-suami sedang pikirkan. Kenapa kemudian dia ada rahasia apa? Tahu, gitu ya. Lalu di sini langsung si Ribka tahu ya. Ribka juga mendengar, Ribka juga tahu tentang komplotan tersebut, dan Ribka juga berkomplot dengan anak pasnya. Ayo segera pasang itu, kenakan jubah koko kamu. Lalu mamanya bikinin jakonya, bikinin semuanya. Dan kita bisa lihat di sini ya, ini keluarga yang sangat-sangat favoritismenya sangat-sangat kental gitu. Papa punya jagoannya Ishak gitu ya. Saya akan kasih berkatku kepada kamu gitu. Padahal sudah jelas dari awal dikatakan nanti berkat jatuhnya kepada adik itu. Tapi enggak, ini harus saya kasihkan kepada si Koko gitu. Lalu si mama mungkin benar gitu ya, mungkin percaya kepada janji Tuhan, tapi memakai cara yang salah dengan cara sabotase. Dan ini yang akhirnya dikatakan juga si Ribka memakai segala tipu muslihat, menipu Ishak yang sudah hampir buta itu, dan mendapatkan berkat lewat si Yakub yang jago tipu ya, namanya penipu ya Yakub ya. Dan inilah tipuan kedua yang gemerlap, yang berhasil, karena sebelumnya dia berhasil menipu pokoknya dengan menukar hak keseluruhan dengan mangkuk kacang merah tadi itu. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi papa punya anak emasnya, mama punya anak emasnya. Tapi saudara jangan pikir itu hanya terjadi pada Ishak dan Ribka. Itu bisa terjadi pada kita semua. Dan kita mulainya dengan hal yang sangat subtle ya. Nah, Esau, kamu lebih sayang papa atau lebih sayang mama? Gitu ya. Yakub, kok kamu gak makan kuning telurnya, gak sayang mama ya? Saudara tahu gak sih? Kalau
papa. Kalau makan kuning telur sayang mama. Jadi kenapa kuning telurnya nggak dimakan? Kamu nggak sayang mama ya? Anak traumatis gitu ya. Urusan makan telur aja jadi dilematis gitu. Harus sayang papa, harus sayang mama dan yang lain. Jadi kita mulai jangan biasakan membuat anak-anak dilematis untuk pilih papa atau mama, karena harusnya papa mama itu satu tim ya, gitu ya. Saya cuma sayang mama, terus mamanya seneng, anak gua itu, gitu ya. Mestinya adalah kita tegur ya, sayang papa juga sama-sama, karena kita itu papa dan mama satu tim. Jadi kita bisa lihat yang pertama, Yakub itu sebagai korban ya dari papa dan mama yang pilih kasih. Dan saudara nanti lihat ya di dalam setelah ini konsekuensinya apa saudara? Konsekuensinya semua mendapatkan keterbalikan dari apa yang mereka harapkan. Ishak yang pikirnya akan mati, saudara akan lihat dia masih 20 tahun lagi baru mati, belasan tahun atau 20 tahun lagi baru mati. Jadi sama 20 tahun harus tinggal sama istrinya yang mengkhianati dia ya, yang nipu dia. Lalu si Ribka suruh si Yakub pergi dulu, fungsi nanti aku akan jemput kamu gitu ya kalau situasi sudah lebih reda, ketika Esau sudah nggak panas lagi, sampai mati nggak pernah lihat anak kesayangannya lagi gitu ya. Dia pikir akan lihat anaknya lagi, sampai mati nggak pernah lihat lagi. Dan Esau si jagoan ini kebobolan gol 2 kali ya oleh adiknya yang tidak pernah diperhitungkan. Dan Yakub yang ditulis sebagai anak mama yang tenang, suka tinggal di dalam kemah, dia harus gak pernah tinggal lagi di dalam kemah. Dia harus pergi keluar mengembara ke rumah Laban, lalu di rumah Laban nanti mengembara lagi, terus menerus seperti demikian. Itulah konsekuensi negatif dari parental favoritism yang terjadi di dalam keluarganya Yakub. Oh, kalau Yakub gak pernah ngalamin ini, harusnya dia bisa ya jadi orang tua yang lebih bijak. Ya saudara, seringkali adalah patternnya berulang lagi ya. Roda akan berputar lagi. Semua kejelekan, semua pattern dosa dari orang tua sekarang diwariskan kepada anak, dan anak melakukan hal yang sama lagi kepada anaknya, dan itu berlanjut terus sampai apa? Sampai ada anugerah Tuhan yang memotong pattern berdosa tersebut. Kalau enggak, itu akan terus berulang. Dan riset memang membuktikan broken family, orang tua yang punya kecenderungan alkoholik atau kecenderungan drugs abuse atau kecenderungan yang lain-lain, berapa puluh persen anaknya akan cenderung mengalami hal yang sama. Jadi itu benar-benar kita perlu ada anugerah Tuhan yang potong, kalau enggak pattern berdosa itu akan terus berulang di dalam generasi selanjutnya. Dan sekarang kita lihat ketika Yakub menjadi seorang ayah ya, apakah dia akan melanjutkan pattern berdosa tersebut? Dan jawabannya adalah iya. Yakub sekarang bukan hanya korban, tapi Yakub sekarang juga adalah pelakunya. Ayat 37 dikatakan Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, paupenya. Dan dia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Jadi saudara bisa lihat di sini ya, Yakub Israel atau Yakub di sini dia tidak belajar ya, dia sudah lihat pattern yang berdosa dari papa mamanya, dia sudah mengalami konsekuensi negatif dan dia terus melanjutkan hal yang sama. Dan dia benar-benar obvious juga memberikan apa? Jubah maha indah kepada Yusuf. Dan saudara pernah membaca ketika Yusuf harus mengantarkan makanan kepada pokok-pokoknya, itu berarti apa? Semua pokoknya lagi pergi di luar, Yusuf ngapain? Manajer tuh di dalam rumah, gitu ya, ada pokoknya yang di luar sana gitu. Jadi dengan kasih jubah maha indah itu sudah kasih semacam hint atau semacam hint yang sangat jelas, sign bahwa nanti warisan, bahwa nanti penerus dari keluarga, dari 12 nanti siapa nih penerusnya, siapa yang akan menggantikan sang papa gitu ya. Itu udah jelas bagi semua, itu Yusuf. Karena dengan jubah maha indahnya. Dan Yusuf sekali lagi tadi anak yang di anak emaskan itu
punya kecenderungan besar untuk merasa entitled, dan dia waktu di meja makan yang lengkap dengan mama, papa, dan kakak-kakaknya, dia bilang, kok aku ini punya mimpi loh semalam, berkas-berkas gandummu nyembah sama aku loh. Itu kalau piring nggak layak, itu pokoknya udah cukup sabar ya. Lalu dia itu sudah ditegur, pokoknya sudah marah, besokannya lanjut lagi. Aku mimpi lagi malam hari ini, matahari, bulan, dan 10 bintang menyembah kepada aku. Ini kan memang anak kurang IQ ya, kurang IQ-nya rendah. Sudah dimarahin kemarin masih melanjutkan. Jadi kita tahu di sini ya, Yusuf tidak belajar. Yusuf itu tidak sadar bahwa statusnya sebagai anak emas ini ternyata sangat menyakitkan bagi kakak-kakaknya. Nanti saudara kalau baca di pasal 37 ya, ditulis berulang-ulang ya, maka bencilah saudara-saudara itu kepada Yusuf. Maka bencilah di ayat 4, ayat 8, ayat 5, ayat 8. Lalu maka iri hatilah kakak-kakaknya terhadap Yusuf. Dan ketika ada kesempatan, mereka menculik Yusuf, menjualnya, dan membohongi Yakub, papanya yang namanya pembohong, sekarang dibohongi oleh anak-anaknya sendiri selama puluhan tahun. Dia menipu papanya beberapa menit, dia harus menanggung konsekuensi menipu anak-anaknya puluhan tahun. Jadi kita bisa lihat semua menanggung konsekuensi kerusakan, kebobrokan dalam dysfunctional family ini, saudara. Tapi buat apa sih kita belajar semua cerita-cerita keluarganya Yakub ini, saudara? Karena Alkitab sekali lagi bukan buku primbon di mana saudara kalau ingin belajar kehendak Tuhan, saudara, apa ya kehendak Tuhan ya, lalu kita buka. Bukan, kita mendapati justru lewat Alkitab sebagai cermin. Di dalam Alkitab kita mendapatkan bahwa kita bercermin gitu ya, kita mendapati ternyata kisahnya Yakub, kisahnya Yusuf, kisahnya Ishak, Ribka gak jauh loh dari kita. Kita semua sangat berpotensi melakukan hal-hal yang sama seperti mereka. Tapi kita hari ini sebagai satu cerita bentuknya yang saya ingin tonjolkan adalah dari kisahnya Lea dan Rahel, karena mereka juga sangat menjadi korban ya dari bilik kasih, baik oleh ayahnya Laban maupun juga berikutnya oleh Yakub sebagai suami. Being unloved perhaps one of the most difficult emotion to handle. Sekali lagi ya, merasa tidak dicintai mungkin salah satu perasaan yang paling sulit untuk ditangani. Dan kayaknya orang yang paling merasakan ini dan yang paling bisa menghayati ini adalah Lea, saudara. Karena Lea ini kurang hoki, dilahirkan sebagai kakak tapi punya adik yang jauh lebih cantik. Dan masalah tadi ya, orang tua bisa dedikasi kepada anak. Dan kita lihat seringkali nanti orang kalau melihat keluarganya Laban, mereka akan berkata, oh, ini keluarga the beautiful swan and the ugly duckling, gitu ya, si bebek buruk rupa kakak dan adiknya itu si angsa yang cantik. Dan ya si Lea harus tumbuh besar melihat adiknya itu seperti bunga kumbang ya, yang kumbangnya ngantri nggak selesai. Dia kecoa aja minggir, kecoa aja nggak mau lewatin dia, jalan menjauh. Setiap kali mungkin waktu udah remaja, udah pemuda, Elifas ya teman sekolahnya, mau apa? Mau pinjam catatan saya? Enggak. Adik kamu ada? Si Rahel ada di rumah? Ada. Boleh saya ngomong sama Rahel? Nah gitu ya. Semua temannya udah cari dia, semua calon-calon carinya Rahel. Dan ketika Yakub datang, foreigners yang keren ini, yang maco ini datang, dan seperti biasa dia mungkin juga bisa expect lamarannya adalah dia melamar Rahel juga. Dan Yakub dengan gagah berkata, ya berikan Rahel kepada aku akan bekerja kepadamu 7 tahun untuk membayar mahar bagi
Rahel. Dan dikatakan karena cintanya Yakub kepada Rahel 7 tahun itu terasa seperti 7 hari. Setelah selesai, berikan Rahel kepadaku, aku ingin kawin dengan dia. Ada satu Abigail berkata, malam masuk ke kamar bersama Rahel, pagi-pagi bangun bersama Lea. Mimpi buruk ya. Ternyata ditukar malam hari itu ya, ketika mungkin sudah mabuk atau yang lain gitu. Kenapa saudara? Karena Lea yang saya katakan tidak masuk perhitungan itu ya, sudah 7 tahun kan ya, 7 tahun masih tidak ada loh yang melamar Lea. Berarti sama 7 tahun itu si Lea ini tetap gigit jari ya, liatin adiknya pacaran sama Yakub, dia sendiri gigit jari, nggak ada satu pria pun datang melamar dia. Dan papanya mulai khawatir, ini cici gimana ini ya? Ini adiknya laku, cicinya nggak laku, mau sampai kapan ini? Memang si cici tidak masuk perhitungan, tapi Laban penuh perhitungan. Laban tahu bagaimana memanfaatkan situasi ini. Maka ditukarlah Lea kepada Rahel, dan Laban dapat 7 tahun lagi dengan memberikan Lea. Dan si Yakub si penipu sekali lagi tertipu, si kadal ketemu buaya. Lea korbankan, Laban korbankan Lea untuk dinikahkan dari penipuan-penipuan ini kepada Yakub. Supaya apa? Supaya si unloved girl ini bisa dapat suami. Walaupun dia tahu sih suaminya pasti gak akan cinta dia, tapi seenggaknya aku sudah lepas bebanku ya, aku udah gak usah repot lagi ngurusin ini. Nanti dia jadi apa? Jadi anak yang gak menikah, saya yang pusing gitu. Jadi Laban korbankan Lea. Lea dari si unwanted daughter sekarang berubah status menjadi the unwanted wife. Dan karena yang jelas-jelas berkata dia mengasihi Rahel dan tidak mengasihi Lea. Saya pernah konseling seorang anak ya Bapak Ibu ya. Kalau kita dengar cerita ini kita bisa ketawa, kita bisa lihat dia gitu. Tapi kalau saudara benar-benar berada di dalam posisi Lea, mungkin kita setiap harinya itu hidup seperti di dalam neraka. Saya konseling satu anak waktu di dalam katekisasi, biasakan sebelum mereka diluruskan atau dibaptis, mereka harus konseling 1 kali dengan tambah Tuhan. Dan saya ingat sekali waktu baca kisah hidup orang ini, miris. Tapi waktu dia menceritakan secara verbalnya lagi, jauh lebih miris lagi. Bacanya aja lebih miris gitu ya. Waktu dia menceritakan ulang lagi itu, saya langsung, dan ya anak kasihan banget hidupnya ya. Gak ada orang yang mau hidup kayak anak ini. Dia cerita tentang bagaimana mamanya itu hamil di luar nikah sama papanya. Jadi mereka pacaran, papanya sama mamanya ini belum nikah, lalu having sex, lalu hamil, dan akhirnya harus nikah, married by accident itu. Dan setelah itu papanya tentunya ya, sang pria itu lama-lama meninggalkan keluarga ini. Jadi si mama ini harus membesarkan anaknya ini sendirian, dan dia terus nyalahin anaknya. Kamu anak kecelakaan. Kita ini dalam kondisi ekonomi orang marit begini itu gara-gara kamu. Saya jadi nggak sekolah, saya jadi nggak bisa kerja, itu gara-gara kamu. Terus papa pergi, itu juga dia nggak mau kamu. Saya dengar gitu langsung. Ya, perasaan unwanted, perasaan unloved. Dan dia bilang, Pak, saya itu berumur besar, saya pernah mau bunuh diri berapa kali. Kenapa Tuhan izinkan saya dilahirkan ya? Kalau mama nggak mau saya, kalau papa juga nggak mau saya buat apa di dunia ini? Gak ada saya di dunia ini, kayaknya mereka akan lebih happy gitu. Dan itu pokoknya yang menjaga dia juga harus berbeban untuk membesarkan saya gitu. Buat apa saya harus hidup gitu? Tapi kemudian dia cerita turning point-nya ya, dia datang ke gereja, terus dia mendapatkan penerimaan, dia diajar untuk ada cinta kasih, bahwa Tuhan mengasihi. Kalimat yang buat kita klise, God loves you. Dari sekolah minggu nenek gue juga tahu itu, nggak usah diajarin lagi gitu, God loves you.
Kalimat klise ini saudara, itu bikin dia nangis dengan kalimat God loves you. Karena dia nggak pernah mendapatkan cinta kasih dari orang tua, dia nggak pernah mendapatkan cinta kasih dari mana-mana. Dia mendapatkan cinta kasih dari Tuhan, dari gereja. Dan dia mulai menata hidupnya, dia mulai masuk ke SMA, dia mulai masuk ke kuliah, dan dia kerja dengan baik-baik sekarang. Dan dia ketika cerita, saya sekarang bisa terima diri saya apa adanya, Pak. Saya tahu, waktu saya doa ya, gak ada yang kecelakaan, semua adalah pimpinan Tuhan. Dia nangis saudara, karena justru itu pergumulan dia ya. Dan waktu dia menceritakan ulang, dia bilang, Pak betul sekali tadi Bapak doakan di doa pembuka. Saya benar-benar sadar sekarang, saya bukan kecelakaan, Tuhan punya rencana yang indah buat saya. Tapi it takes 20-an tahun untuk saya sadar hal itu lewat semuanya ini. Jadi saudara ya, kita ketika lihat hidup Lea, kita bisa lihat betapa kasihan hidup Lea ini ya. Sudah diinginkan dan dicintai dalam keluarga, setelah mendapatkan suami sama aja gitu ya. Apalagi dia terus lihat itu cinta kasihnya, dia haus, dia botolnya kosong, gelas cintanya kosong, dia berharap sekarang ada suaminya yang bisa isi. Tapi enggak, suaminya selalu isi cintanya ke gelas Rachel, bukan ke gelas Lea. Tapi setidaknya Lea punya kartu as yang Rachel tidak punya, yaitu apa? Dikatakan Rachel mandul, dul. Sedangkan Lea subur dan selalu mengandung dum. 4 kali berturut-turut. Jadi setiap kali melahirkan anak dia menamai nama, dan dari nama anaknya kita tahu apa yang menjadi pengharapannya Lea. Yang pertama saudara, anak yang pertama dinamakan Ruben, dan kita tahu wishnya itu apa? Sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Simeon, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikan pula anak ini kepadaku. Lewi, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Saudara lihat ya, 1, 2, 3, semua nama anaknya itu adalah jeritan hatinya Lea. Jadi Lea itu menjadikan anak itu sebagai anak ya, sebagai alat ya. Anak dijadikan alat untuk mendapatkan cinta dari suaminya. Saudara pikir ya Lea nggak benar. Tapi banyak dari kita Bapak Ibu yang menjadikan anak sebagai pelarian. Banyak istri-istri atau banyak suami-suami juga ya yang menjadikan anak sebagai pelarian cinta ketika pasangan itu sudah tidak bisa diharapkan. Ya sudah, suami tak sayang saya punya anak ini. Semua kebutuhan emosional saya dapatkan dari sang anak, dan demikian juga sebaliknya. Jadi ini menjadikan ini ya, anak-anak itu sebagai alat, sebagai idol kita gitu. Dan kita lihat problem dari pilih kasih ini apa? Mungkin seringkali adalah kita para orang tua yang belum beres dengan diri kita sendiri. Jadi kita menjadikan anak kita itu sebagai bagian dari problem yang berkelanjutan. Orang tua yang kosong secara afeksi, lalu menumbuhkan pilih kasih dari sang anak. Tapi ada pengharapan saudara bagi Lea dan juga bagi kita semua. Yaitu apa? Yaitu anak yang keempat. Ketika lahir anak yang keempat ini, Lea mendapatkan pengharapan yang berbeda. Dari namanya kita mendapatkan sesuatu yang sangat kontras. Anak yang keempat ini dinamakan Yehuda. Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Dia akhirnya bisa setelah 3 anak dan tetap hopeless ya. Dia akhirnya sadar ya, saya nggak bisa mengharapkan mendapatkan cinta kasih dari suami saya, dari anak-anak saya. Dia akhirnya bisa sadar satu-satunya tempat dia bisa mendapatkan penerimaan, dia mendapatkan identitas, mendapatkan joy, mendapatkan love dari Tuhan. Inilah pertama kalinya Lea merasa dicintai, Lea merasa diterima, Lea bisa beribadah, dia bisa bersyukur. Yang
selama ini hanya grumble, kali ini dia bisa berkata, aku akan bersuka cita, aku akan bersyukur kepada Tuhan. Sebagai penutup Bapak Ibu, Alkitab bukan hanya sebagai cermin, tapi juga Alkitab sebagai jendela untuk melihat kepada salib Kristus. Karena harga diri Bapak Ibu, harga diri kita semua tidak dibangun dari anak-anak kita, tidak dibangun dari prestasi pencapaian kita. Sama seperti Lea, hanya bisa didapat dari Tuhan yang memberikan, bukan dari luar, suami istri, anak, bukan juga dari dalam ya, tapi dari mana? Dari atas, dari Tuhan. Dari mana anak-anak kita, dari mana kita sebagai orang tua tahu kita ini berharga dan dicintai? Bukan karena kita punya banyak anak seperti Lea, bukan juga karena kita sangat dikasihi seperti Rahel, tapi karena satu hal ini yang Alkitab nyatakan, karena Tuhan memberikan anaknya yang tunggal bagi kita, supaya kita dikatakan di kayu salib Kristus dicatat sebagai rejected and unwanted. Kristus tertolak, Kristus dibuang, supaya kita mendapatkan penerimaan, kita mendapatkan kasih dari Allah Bapa. Supaya kita beserta dengan Lea bisa berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan, karena di dalam Kristus kita bisa melihat Allah kita tidak pilih kasih, tapi Dia memilih untuk mengasihi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, inilah kabar baik bagi kami semua, yaitu Allah yang memilih untuk mengasihi kami despite dosa-dosa dan kekurangan pemberontakan kami semua. Tapi Engkau sebagai Bapa surgawi boleh memberikan karakter, boleh memberikan pola, dan juga bahkan menyatakannya dengan real di dalam inkarnasi anak-Mu ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus, sehingga kami benar-benar boleh mendapatkan penghargaan, boleh mendapatkan penerimaan, boleh mendapatkan cinta kasih yang sejati di dalam Kristus Yesus. Karena itu kami boleh menjadi sumber dari sukacita yang kami boleh berikan kepada anak-anak kami yang kami sudah dapatkan daripada Engkau. Terima kasih ya Bapak, Tuhan berkati setiap dari kami. Tuhan yang pakai kami semua di dalam segala kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.